Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik. Materi apakah itu? Materi yang akan kita bahas adalah tentang munasabah Al-Quran. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang artinya kedekatan, keterkaitan, dan koneksi. Dari arti kata tadi kita tahu nih bahwa munasabah merupakan hubungan atau keterkaitan, seperti contoh pada hubungan nasab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, misal nasab kita sampai kepada siapa? Nah, nasab kita misal dari ayah dari kita terus ke ayah kita. Nah, terus dari ayah kita ke kakek, terus dari kakek kita ke kakek-kakek setelahnya. Nah, dari nasab tadi kan saling berhubungan atau saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya pada munasabah. Jika kita kaitkan di dalam Al-Quran, maka munasabah akan berarti seperti ini: sebuah keterkaitan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran yang memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Pentingnya kita memahami Al-Quran dengan munasabah, yaitu agar kita tidak memahami ayat-ayat Al-Quran secara terpisah-pisah, karena pada hakikatnya Al-Quran saling berkaitan, saling berhubungan, baik itu di surat-suratnya maupun di ayat-ayatnya. Nah, seperti contoh, ketika kita memahami suatu ayat, jika kita hanya menyandingkan satu ayat saja untuk kita pahami, maka kita akan merasa kurang puas, kurang maksimal di dalam memahami ayat tersebut. Nah, jika kita sandingkan dengan ayat-ayat yang lain yang saling berkaitan, maka kita akan memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang luas, yang lebih luas lagi. Munasabah juga ada cara memahaminya. Yang pertama yaitu dengan kita mendalami konteks tema, yaitu dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang saling berkaitan berdasarkan tema-tema yang sama atau serupa. Yang kedua yaitu dengan kita mencermati kata yang berulang di dalam ayat tersebut, yaitu dengan kita menganalisis kata atau frasa yang sering muncul di dalam ayat tersebut. Yang ketiga yaitu dengan memahami asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dari itu kita akan memahami sebuah keterkaitan di balik turunnya ayat tersebut yang dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang ternyata peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam munasabah memiliki beberapa macam. Yang pertama ada munasabah antar ayat di dalam satu surat. Yang kedua ada munasabah antar surat. Yang ketiga ada munasabah antar bagian di dalam satu surat yang sama. Yang keempat ada munasabah tema keseluruhan ayat. Dan yang kelima ada munasabah antara judul surat dengan isi kandungan yang ada di dalam surat itu sendiri. Seperti halnya ketika kita membuat sebuah tulisan, maka kita akan menyesuaikan isi dari tulisan kita dengan judul atau tema yang akan kita bahas, yang dimana ketika kita sudah pada akhir pada di tahap kesimpulan, maka akan menghasilkan sebuah gagasan atau narasi yang saling berkaitan dengan tulisan yang kita buat. Contoh munasabah yaitu seperti pada ayat 5 dan 6 surat Al-Fatihah, yang dimana ayat 5 dijelaskan bahwa kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, pada ayat selanjutnya
pada ayat 6 dijelaskan bahwa kita harus memohon agar diberi jalan yang lurus, diberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, pada ayat 5 dan 6 ini kan memiliki keterkaitan antara ayatnya, yaitu setelah kita memohon dan menyembah hanya kepada Allah, maka kita harus memohon agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa pada ayat 5 dan 6 memiliki keterkaitan antara ayatnya di dalam satu surat yang sama, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Pada intinya, munasabah merupakan suatu keterkaitan atau hubungan yang saling berkaitan, baik itu di ayatnya maupun di suratnya, yang memiliki hubungan saling berkaitan antara satu sama lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.